Hai, ketemu lagi dengan saya. Salam sejahtera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dias Ariwibowo, pendamping program Keluarga Harapan Kecamatan Kadipaten, Kabupaten Majalengka, Provinsi Jawa Barat. Hari ini kita akan belajar modul 3, pencegahan dan penanganan stunting melalui pemenuhan kesejahteraan ibu hamil. Sesi 4, mendorong ibu dan ayah untuk memberikan simulasi pada janin. Ayo ikutin saya belajar modul 3 sesi 4. Ini ada spidol, ada pensil, ada senter. Nah, ada senter. Tabel janji yang selalu kita ingatkan kepada peserta KPM. Nah, di sini juga sudah dibuatkan juga ini tabel kapan dilakukan simulasi itu. Ini juga ada tabel simulasi pada janin dan manfaatnya. Baiklah, kita kemas dulu terus perkembangan kelompok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ibu-ibu sudah hadir, meluangkan waktunya untuk hadir di tempat ini. Nah, ibu-ibu, tabel janji yang kemarin modul sebelumnya sudah diisi? Sudah. Nah, coba lihat Ibu Mela. Oh, udah bagus. Nah, Ibu Ina. Oh ya sudah, bagus. Terus Ibu Om. Nah, sudah bagus. Nah, tabel ini adalah tabel komitmen atau janji. Stunting itu adalah kondisi di mana anak memiliki tinggi badan yang tidak sesuai dengan usianya, tetapi pendek, tidak sama dengan stunting, atau belum tentu stunting. Stunting sering terjadi pada periode 1000 hari pertama kehidupan. Periode emas pertumbuhan dan perkembangan yang dimulai semenjak terbentuknya janin sampai anak usia 6 tahun. Apa itu simulasi? Nah, simulasi adalah kegiatan yang dilakukan untuk merangsang kemampuan dasar anak agar anak dapat tumbuh dan berkembang secara optimal. Simulasi ini adalah merangsang dan dilakukan sejak bayi baru lahir, bahkan sejak janin dalam kandungan. Dilakukan setiap hari untuk merangsang sistem indera, pendengaran, penglihatan, peraba, penciuman, dan pengecapan. Nah, mengapa simulasi penting bagi janin? Pada usia janin 0 sampai 10 bulan, neuron atau sel saraf mulai tumbuh. Ini adalah masa yang penting dalam proses perkembangan otak anak, karena akan terbentuk lebih dari 100 miliar sel-sel saraf neuron. Pemberian simulasi dapat merangsang pembentukan sinops atau hubungan antara sel saraf. Semakin banyak sinop yang terbentuk, maka semakin mengoptimalkan fungsi otak. Semakin dini yang semakin rutin anak diberikan stimulasi, maka jaringan otak anak akan berkembang menjadi 80% pada usia 3 tahun. Sebaliknya, jika anak tidak pernah diberikan stimulasi, maka jaringan otak akan mengecil, sehingga fungsi otak akan menurun yang menyebabkan perkembangan anak menjadi terhambat. Nah, itu adalah stimulasi. Nah, sekarang kita akan membagi kelompok. Itu yang kelompok Ibu Om kelompok 1, Ibu Ina, Ibu Mela kelompok 2 ya, terus Ibu Ina kelompok 3. Nah, dari kelompok ini nanti saya akan menyampaikan sebuah materi lagi, mohon untuk didengarkan, nanti bisa didiskusikan. Nah, oleh kelompok yang telah saya bagi. Nah, sekarang syarat dan prinsip dalam pemberian simulasi ada beberapa hal, yaitu bisa diberikan oleh ibu, oleh ayah,
atau keluarga di dalam satu rumah. Nah, ibu yang baru hamil harus mampu menjaga kondisi. Nah, menjaga kondisi emosional seperti sedih, kesal, marah, dan lain-lain. Nah, stimulasi dilakukan dengan dilandasi oleh rasa cinta dan kasih sayang. Simulasi juga bisa digunakan kata-kata baik dan penuh optimis karena semua yang diucapkan akan berisiko oleh janin tersebut. Gunakan stimulasi yang tidak berbahaya seperti setter itu untuk mensimulasi cahaya. Nah, jenis-jenis simulasi pada janin itu dibagi 3. Nah, yang pertama, simulasi sentuhan. Simulasi sentuhan itu bayi sudah mulai bergerak di 3 bulan pertama, trimester pertama. Nah, itu simulasi sentuhan. Nah, bisa juga pada saat bayi atau janin berusia 14 sampai 27 minggu, yaitu dengan stimulasi suara. Nah, yang ketiga yaitu simulasi cahaya. Janin berusia 22 minggu sudah dapat membedakan simulasi terang dan gelap. Oleh karena itu, simulasi di usia 3 bulan kedua sudah dapat dilakukan untuk merangsang penglihatan janin, termasuk pembentukan sel-sel otak yang sedang bertumbuh agar dapat optimal. Nah, tadi sudah dijelaskan simulasi 3 stimulasi. Nah, di depan ini ibu-ibu bisa dilihat itu kapan dilakukan simulasi pada janin. Nah, di sini di trimester pertama 1 sampai 13 minggu. 1 sampai 6 minggu itu sejak dinyatakan hamil, maka seorang ibu harus selalu makan makanan bergizi. Nah, itu penting untuk pertumbuhan janin yang ada dalam kandungan. 7 sampai 13 minggu selanjutnya pada saat janin memasuki usia 7 minggu, janin sudah mulai melakukan gerakan refleks sehingga dapat dikatakan bahwa janin sudah mulai berkembang sehingga ayah dan ibu disarankan untuk mulai rutin memberikan sentuhan pada perut ibu hamil. Nah, trimester yang kedua 14 sampai 27 minggu. Pada minggu ke-14 saatnya fungsi pendengaran mulai berkembang sehingga dapat mulai memberikan simulasi dengan suara-suara. Saya akan mencoba ini untuk stimulasi suara ya supaya janinnya fungsi pendengarannya mulai berkembang. Nah, Jadi dicoba dengan suara lagu-lagu lagu daerah. Nah, ayo kita dengarkan itu Ibu Mela itu mau menyanyikan lagu daerah. Itu. Bubuy bulan sangrai bentang, panon poe di sasate. Tunggal bulan abdi teang, tunggal poe oge hade. Nah, terima kasih. Bagus suaranya. Ya, kegiatan memberikan rangsangan pada janin dalam kandungan baik berupa suara, cahaya, maupun sentuhan merupakan stimulasi yang dapat dilakukan ayah dan ibu kapan dan di mana saja. Ayah dapat memberikan stimulasi berupa suara, cahaya, sentuhan kepada janin saat berada di dekat ibu hamil. Untuk pencegahan anak lahir stunting dibutuhkan peran banyak pihak, termasuk peran SDM, penyelenggara kesejahteraan sosial yang berperan sebagai edukator, motivator, mobilisator, termasuk peran keluarga dan masyarakat yang dapat menyejahterakan ibu hamil dengan cara memenuhi kebutuhan dasarnya. Mudah-mudahan dapat bermanfaat bagi kita semua. Akhirul kalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.